nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Pembuatan dodol di Umbang Garut, sehingga yang dulunya cuma hitungan jari, sekarang UMKM yang membuat dodol di Garut ini udah mencapai 280 UMKM yang membuat dodol. Jadi jejaknya banyak yang mengikuti. Makanya di Garut ini ikonnya bisa disebut Garut Kota Dodol. Kenapa? Karena ini ada tanggung jawab antara pengusaha yang membuat dodol bersama UMKM masyarakat semua. Gak mungkin Garut bisa dikenal dengan dodolnya kalau seorang masyarakatnya tidak bertanggung jawab untuk membuat produknya. Contohnya gini, karena di Indonesia ini sebetulnya produk makanan dodol ini merupakan makanan khas seluruh Indonesia. Karena kan di Betawi juga ada dodol, di Lampung ada juga, di Jawa juga ada jenang juga sama, di Bandung ada. Itu semua sebetulnya itu bahannya sama. Sebenarnya bahannya sama, tapi yang membedakan proses membuat dan bahan yang dipakai sangat berbeda. Jadi yang bahannya sama tapi kualitas bahan yang berbeda itu jadi yang membedakan dari situ ya. Makanya di Garut bisa dijadiin kota dodol seperti itu. Karena dia terus makin makanya UMK-nya makin banyak. Nah ini dulunya di tahun 49 itu kurang lebih 74 tahunnya berdiri piknik ini. Karyawannya cuma mempunyai 5 orang dulunya. Sekarang udah mencapai 280 orang ya. Jadi banyak banget gitu. Nah ini dengan banyak permintaan perusahaan bergerak dan peranakannya itu dengan tahun 27 dijadikanlah hak paten menjadi piknik yang dulunya cuma H5 yang sekarang berubah menjadi piknik itu di tahun 1987. Jadi udah lama ya. Langsung seiring dengan peningkatan permintaan pasar maka didirikanlah perusahaan dengan mendirikan pabrik di Jalan Pasuruan ini. Dulunya cuma Hamidasri di Jalan Bung Payung kalau nggak salah, pindah ke piknik ini di 186 ini 102 Jalan Pasuruan jadi Kabupaten Garut pernah kesini. Dulunya di rumah aja gitu. Nah, jadi dulu ini dulunya rasanya cuma 3, tapi di tahun 2000 dengan perusahaan sangat berkembang, dengan banyak permintaan, dengan pemimpinan yang baru waktu itu tahun 2000 Bapak Haji Angga Hermanto mengembangkan produknya menjadi 12 varian rasa. Dulu cuma 3, susu, coklat, sampai dari sekarang udah menjadi 12 varian rasa seperti itu. Jadi kita perlu inovasi seperti itu ya. Jadi ini ibu-ibu di sini ada pengusaha juga mungkin yang punya usaha atau cuma bekerja aja. Siapa tahu nanti yang datang di sini ada inspirasi untuk membuka usaha seperti ini. Jadi ini merupakan hal yang sangat mulia karena kita bisa memberikan kesempatan bekerja kepada daerah lingkungan setempat seperti ini. Dilanjut. Nah ini mungkin ibu bapak ada yang tahu proses cara membuat dodol. Ini cukup diketahui ini beberapa proses cara membuat dodol seperti ini. Jadi bahan-bahan yang dipakai di dodol ini sebetulnya hasil dari petani pengepul Kabupaten Garut. Jadi kita kayak semacam santan kelapanya nggak pakai santan kelapa yang instan, kita pakainya kelapa, butiran kelapa dari petani langsung. Karena sekarang banyak itu santan karena seperti itu yang menjadi. Terus ini ada juga gulanya, jadi ada juga tepung ketan kayak tepung ketan Rosbrand. Tapi enggak, di sini yang dipakai bahan di sini semuanya bahan dari para petani. Jadi petani gula yang memiliki produk parahnya ke sini seperti santan kelapanya, tepung ketannya. Nah nanti di sini ada berbagai macam divisi. Kalau divisi untuk pengiriman barang, maksudnya divisi gudang bahan. Tapi yang kedua ada divisi persiapan bahan, di mana semua bahan yang ini diolah dulu sebelum kita pakai. Jadi untuk santan kelapanya ini, jadi kelapanya aslinya dikupas, kayak dicuci, diparut, dibikin santan rata ulas seperti ini. Terus tepung bersama juga sama, yang di sininya butiran kelapa, butiran santan, tapi ini di tepung ketannya ini giling langsung di sini. Ada yang giling tepung kering, ada yang giling tepung basah. Jadi diolahnya ada di divisi area bagian persiapan bahan. Nah setelah di sini campurkan
setelah santan kami dan bentuk adonan, nanti ibu itu bisa lihat proses produksinya ke tempat produksi langsung. Ada sisi pencampuran dan pemasakan. Nanti yang bisa dilihat di area produksinya bagian pemasakan. Jadi untuk santannya yang udah beres, adonannya udah siap, baru masuk ke divisi 3 dan siap untuk dimasak. Kalau masak di sini kurang lebih masak dulu 4 jam. Jadi masaknya lama ya, 4 jam. Dalam satu hari itu biasanya kita produksi 3 ton per hari. 3 ton per hari dalam 2 divisi, 2 shift biasanya. Shift ke-1 dari jam 6 sampai jam 10, shift yang kedua jam 10 sampai jam 1 untuk masak. Ya cuma 4 jam waktunya. Tapi kalau untuk proses produksi biasanya 7 jam kerja. Jadi nanti bapak-bapak ibu bisa lihat di proses dari masak itu cuma 4 jam. Setelah masak berbagai tahapan yang dimasukkan dalam seperti tadi, lalu masuk ke daerah pendinginan. Jadi kalau udah masak masuk ke loyang dan didinginkan 1 malam. Jadi kita 1 malam, baru kita besoknya prosesnya bagian pengemasan. Jadi berbagi pokok-pokok nanti. Jadi bapak-bapak nanti ibu bisa lihat langsung di proses bagian pengemasan. Ada pengemasan primer dan pengemasan sekunder. Jadi nanti ibu bisa lihat ada kurang lebih 120 ibu yang bungkus dodol. Setelah selesai dan dirapikan dan dibungkus, besok harus langsung masuk ke daerah pengemasan sekunder seperti kita kemas berbagai macam seperti ini gitu. Jadi itu adanya di pengemasan sekunder. Jadi udah ada yang pakai mesin, ada yang manual, itu berbagai rangkaian. Itu jadi kalau ini selain produksi itu ada yang masih manual, ada yang pakai mesin. Ya, tadi kan di bagian persiapan tuh kelapanya sekarang udah pakai mesin di parutnya. Terus tepungnya sama udah pakai mesin. Di tempat masak juga sama manual sama mesin juga. Nah ketemu lagi di bagian pengemasan itu ada nanti pengemasan dulu itu ada bagian mesin sama bagian manual juga seperti itu ya. Kita lanjut ke area pemasaran. Nah ini area semua ibu semua. Ini pemasaran dulu ini tadi kan udah di bagian pengemasan primer dan sekunder, baru masuk ke bagian gudang jadi. Gudang jadi itu berarti setiap seluruh rangkaian yang dari awal tadi persiapan, masak, pendinginan, dan pengemasan berakhir ada di bagian gudang jadi dan pekan siap untuk dipasarkan. Ini mungkin ibu-ibu bisa lihat, bapak-bapak bisa lihat, ini pemasaran lebih ini sudah tersebar di beberapa wilayah melalui agen dan distributor di Pulau Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, juga Sulawesi dan yang lainnya juga. Jadi lebih ini sekarang selain kita di berbagai macam tempat gerai oleh-oleh, sekarang itu udah mulai ada di supermarket dan minimarket seperti itu ya. Ada juga lebih juga aktif memasarkan secara rutin melalui program direct selling. Karena saya sebutin tadi, karena di Garut ini banyak tempat wisata, kita sering ngadain direct selling di berbagai objek wisata. Kita ngadain demo masak dodol di suatu tempat wisata, contohnya di Antapura Jati. Nanti itu demo sambil berjualan. Nanti ada demo masaknya, nanti dicipin itu yang pengunjung langsung ditawarin berbagai macam produk yang ada di Indonesia seperti itu. Itu merupakan program selling. Itu termasuknya kan offline ya. Yang kedua ada pemasaran sistemnya yang online. Kalau online nanti ibu-ibu ini kan bapak-bapak di berbagai daerah kalau kangen sama produk Garut ini bisa kita belinya di Shopee atau di Lazada atau kalau seperti itu. Jadi sekarang itu udah ada di berbagai marketplace. Jadi nggak usah langsung ke Garut atau ke toko oleh-oleh yang ada di Garut, itu kan menghabiskan ongkos ya atau ada momen tertentu. Tapi kita bisa langsung beli di online juga Pak. Jadi bisa nyampe ke seluruh pelosok Indonesia seperti itu. Dilanjut, nah ini mungkin bapak-bapak sudah diketahui ini berbagai macam prestasi yang diraih oleh ini cuma sebagian ya kita mungkin paparkan sedikit. Ini merupakan beliau Bapak Haji Atta Hermanto, manajer atau direktur PT Helena Cipta Pratama yang sekarang. Ini generasi kedua dari Garut Piknik. Yang satu ini ada Upah Kati, yang kedua ada Sindang Karya itu Perapat Karya, dan Upah Pengantin. Ini merupakan beberapa prestasi yang kita sampai di sini. Biasanya ini banyak, cuma ini sebagian yang terlalu penting aja. Terus ada Asia Best Ekonomi juga, ada anugerah Beliau. Ini merupakan
beberapa prestasi yang dapatkan dari berbagai macam dinas atau aspek pemerintahan tertentu. Dilanjut dengan nah ini tokoh yang pernah datang ke Dodol Piknik, jadi semacam artis atau public figure yang pernah ingin menyaksikan bapak-bapak atau ibu yang sekarang ingin menyaksikan langsung proses cara membuat dodol seperti ini. Ada berbagai aspeknya dari Menteri Pariwisata atau Gubernur Jawa Barat waktu itu, ada desainer juga yang pernah datang dan menyaksikan berbagai rangkaian proses cara membuat dodol seperti itu. Ini baru naik ya, mau udah ada lagi. Jadi kalau pas awalnya udah ada apa? Ada di pabrik Dodol Piknik, luar biasa proses pembuatannya, mantap. Bagaimana kesan-kesan dengan proses pembuatan Dodol Piknik Garut? Ternyata apa yang saya bayangkan itu tidak serupa. Pertama punya pikiran agak kotor ya, kirain agak jorok. Ternyata luar biasa, profesional, bersih, luar biasa, mantap. Terima kasih Ramanda Subhana. Langsung dari Ramanda ini bagus sekali suasananya. Bagaimana Ramanda Dedi setelah mendengarkan penjelasan tentang pabrik ya. Ingin berwira swasta setelah dapat materi wira swasta, kemudian berkunjung ke lapangan, ada pikiran ingin berwira swasta. Wira usaha apa wira swasta? Ya, berwirausaha atau wirausaha untuk Bukan wira diri. membuat dodol ini. Bagaimana kesan-kesan dengan pabrik? Wah, luar biasa Ya. ini karena Pak Iton itu ini orangnya muslim, ternyata orang muslim itu memberi kekuatan oleh Allah, usahanya diperlancar. Jadi pabriknya luar biasa dan sangat higienis. Dan lihat dari ini orangnya higienis. Jadi dari cara pembuatnya higienis, terjaga, dan secara pembuatannya sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Sehingga hasilnya kualitasnya bagus sekali. Ramanda Dedi tadi sudah mencicipi dodol Garut. Iya, sudah. Itu rasanya seperti apa? Ya enak, rasa dodol dan enak. Iya. Berbeda dengan dodol yang lainnya. Iya. Lebih enak. Tidak lengket. Tidak lengket. Dodol Garut tidak lengket Iya. dan enak. Baik, terima kasih Ramanda Dedi. Siap, matur nuwun. Assalamualaikum Ramanda Ahmad Mustajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ramanda tentang kesan-pesan pabrik Dodol Piknik Garut? Ya, alhamdulillah dengan kesempatan kunjung ke pabrik Dodol Garut ini kita terinspirasi untuk
buka usaha atau paling tidak membuat home industry. Iya. Seperti cerita tadi kelihatannya awalnya dari manual yang ini sekarang alhamdulillah dengan berkat bimbingan Allah Taala sehingga Garut ini makin kuat dan kedepannya lebih baik. Ramanda Ahmad Mustajid tadi sudah mencicipi dodol Garutnya. Sudah Itu rasanya seperti apa? ya seperti dodol aja. Adakah beda dengan dodol yang lain? Mengenai dengan Cililian dan dodol yang lain jauh berbeda. Beda. Nggak tahu di Garut ini memang kemarin saya beli dodol ketika harga sekian alasannya A. Kalau harga sekian alasan B. Contoh, ada yang murah 25 tapi pakai lemak, tapi yang lemak apa kan? Nah, yang harga 35 tidak pakai lemak. Nah, banyak pedagang pun sudah diberitahu bahwa ini harga. Baik, terima kasih Ramanda Ahmad Mustajid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggak pada jilbaban ya? Orangnya nggak di jilbab. Mas, ini nggak ada perawat, kalau dulunya apa aja harga sih karena kalau sekarang keluarga STNK itu udah Menago sambil berbincang-bincang. Ya, tadi sudah mendengarkan ya penjelasan dari pihak pengelola Dodol Piknik Garut, kemudian sudah mencicipi melihat bagaimana proses pembuatan Dodol Piknik Garut, bagaimana pesan dan kesan Ramanda Agus. Ya, saya sangat terkesan sekali dengan pabrik ini yang sudah berjalan sudah 70-an tahun, 74 tahun. Dimulai dari produk yang sederhana kemudian sampai menjadi pabrik yang besar seperti ini. Dan ini menjadi contoh bagi generasi muda sekarang untuk bisa membuat perusahaan-perusahaan yang dapat membuka lowongan kerja bagi masyarakat Indonesia. Ramanda Agus tadi sudah mencicipi dodolnya. Sudah, Ramanda. Itu ada beda antara dodol piknik Garut dengan dodol misalkan Ramanda Agus di tempat mana Jenang gitu ya? Ya, di Kalimantan Selatan itu ada dodol kandangan, Ramanda. Ya. Nah, tentu saja berbeda sekali. Kalau ini kayak ada gurih-gurihnya begitu. Kalau di kandangan itu di Kalsel itu mungkin agak-agak lengket-lengket. Ya, tentu saja berbeda dan ini mungkin lebih modernnya. Kesan-kesan Ramanda Agus terhadap dodol piknik Garut? Enak, saya pengen sekali mencoba yang coklat, Ramanda. Oh iya. Terima kasih Ramanda Agus. Iya, Ramanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.